Pada episode sebelumnya, Lee Sun yang telah menangkap Ji-Oh lagi-lagi mengalami kegagalan. Sedangkan Kim Chul, selaku pimpinan laboratorium Human Tech, makin mendesak untuk segera menangkap Ji-Oh. Namun, ia hanya menerima kegagalan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh orang suruhannya. Penasaran dengan kelanjutan filmnya? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe pada channel ini. Lanjut cerita di part 3, Lee Sun yang ternyata masih hidup, ia meminta pada Profesor Ryo Jung untuk meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi Ji-Oh. Ryo Jung yang diperankan oleh Ah Nae-sang merupakan kepala pusat penelitian Human Tech. Ia merupakan orang pertama di Korea yang mengemukakan teori penyuntingan gen sebagai fondasi untuk menciptakan manusia super. Sementara Ji-Oh yang melarikan diri dari Lee Sun karena tidak memiliki tujuan yang pasti, ia menghubungi Guryung, yang menurutnya ia adalah orang yang satu-satunya masih bisa ia percayai. Guryung datang menjemput Ji-Oh di tempat persembunyiannya. Jong-hwan menyarankan pada Guryung untuk berhati-hati dan segera menangkap Ji-Oh, karena menurutnya ia sangat berbahaya. Dengan rasa takut serta kekhawatiran yang ia miliki, ia berniat untuk menembak Ji-Oh. Namun Guryung tidak sampai hati melakukan hal tersebut. 사람들은 왜 날 못 견뎌할까? 넌 다 기억하면서 어떻게 버텼어? Kemudian Guryung mengizinkan Ji-Oh untuk sementara waktu menetap di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan Profesor Jong-hwan mengungkap bahwa Ji-Oh memiliki 6 jenis gen dan secara biologis bukanlah manusia. Yang mana pihak Human Tech diam-diam mengerjakan proyek untuk menciptakan versi manusia yang dapat berevolusi melalui mutasi genetik. Dan Ji-Oh adalah satu-satunya spesimen yang berhasil dan bagian penting yang mereka butuhkan untuk melanjutkan eksperimennya. Jong-hwan yang telah mengetahui banyak hal tentang hasil riset Ji-Oh justru menggiring dirinya ke dalam bahaya. Pihak Human Tech meretas data Badan Penelitian Nasional untuk menghapus data riset Jong-hwan. Dan tidak hanya sampai di situ, ia menculik dan membunuh Jong-hwan untuk mengamankan hasil penelitiannya. Mereka khawatir Jong-hwan akan membocorkan hasil penelitian terbesar Human Tech tersebut. Kabar kematian Profesor Jong-hwan sontak membuat Guryung shock karena Profesor Jong-hwan adalah orang yang sangat dekat dengan Guryung. Ia sudah menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Lee Sun dan kawanannya berencana melakukan penculikan pada Guryung. Di perjalanan, tiba-tiba mobil Guryung mendadak mati, yang merupakan bagian dari rencana Lee Sun. Mereka pun datang dan menyekap Guryung. Ji-Oh yang menyaksikan kabar penculikan Guryung, ia bergegas pergi. Ia mendatangi teman lamanya yang telah menjebaknya. Ji-Oh kemudian mengambil HP-nya dan menghubungi Lee Sun. Mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah tempat dan berniat menyerahkan diri dan melepaskan Guryung. Ji-Oh pun berhasil menyelamatkan Guryung dan menyekap satu anggota Lee Sun. Kemudian Lee Sun dan Choyona datang menyelamatkan temannya. Di perjalanan, diam-diam Ji-Oh mengikuti mereka menuju ke laboratorium. Ji-Oh pun ikut masuk ke dalam lab dan ternyata Lee Sun sudah mengetahui hal tersebut dan sengaja menjebak Ji-Oh. Sementara itu, Ji-Oh dan Lee Sun terlibat perkelahian yang sangat intens. Karena Ji-Oh telah datang ke markasnya, Lee Sun tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lee Sun yang diberikan kemampuan baru berhasil melumpuhkan Ji-Oh. Ji-Oh akhirnya berhasil bertemu dengan Ryo Jong-kwon, kepala pusat penelitian. Ryo Jong-kwon adalah kunci untuk memulihkan ingatannya, dan dia memeluk Ji-Oh dengan kebaikan dan kehangatan.
Namun dia berubah 180 derajat setelah menempatkan Gio di atas meja eksperimennya, mengungkap kegilaan tak terkendali di balik jubah profesionalnya. Gio terlihat asap keluar dari mulutnya. Melihat dari ekspresinya yang terdistorsi, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ryu Jung-kon mengaliri tubuh Gio dengan aliran listrik berkekuatan besar untuk menghancurkan sel-sel lama dalam diri Gio untuk membentuk sel-sel baru sebelum mengkloning sel-sel dalam tubuhnya untuk menciptakan manusia super lainnya. Di sisi lain, Gurium yang diam-diam mencurigai laboratorium Human Tech sebagai tempat penyekaman Gio. Ia mendatangi tempat itu dan berhasil menemukan pintu tersembunyi menuju ke lab bawah tanah. Saat orang-orang dari pihak Human Tech sedang asik membicarakan keberhasilan mereka, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat dari ruang di mana Gio berada. Kemudian suasana laboratorium berubah saat Gio terbangun. Dia melangkah dari meja eksperimen dan menuju ke karyawan Human Tech tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan amarah. Choi Yona, Hwang Jun-a, dan Kim Chul terlihat khawatir tentang apa yang terjadi. Mereka pun bergegas keluar dari laboratorium dan menyelamatkan diri. Sementara Lee Sun yang merasa dirinya memiliki kekuatan baru, mencoba menghentikan Gio. Ambisinya yang begitu besar untuk memiliki tangan Gio, namun ia sama sekali tidak mampu menghentikannya. Gio meledak setiap kali dia menghadapi krisis dan ekspektasi yang tinggi, yang mana dalam dirinya terdapat kekuatan super dahsyat yang tidak dapat terkontrol. Gio akan menjadi marah ketika dia mengetahui tentang alasan keberadaannya dan realitas Human Tech. Dengan evolusi kekuatan, serangan balik yang menakutkan akan dimulai, dan ambisi Human Tech akan membawa konsekuensi yang parah. Nantikan perubahan yang tak terduga untuk bagaimana dia menggunakan kekuatannya melawan musuhnya. Saksikan keseruannya pada part berikutnya. See you next time and bye-bye.